Halo, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini kita akan membahas tentang apa aja sih? Langsung saja kita mulai videonya. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mengapa kita perlu belajar tentang persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah sebuah langkah awal dalam belajar siklus akuntansi dan juga sebagai langkah awal dalam membuat jurnal akuntansi atau juga laporan keuangan di perusahaan. Oleh karena itu, kalian harus memahami dengan baik bagaimana persamaan dasar akuntansi itu. Selanjutnya, pengertian persamaan akuntansi dasar. Jadi, persamaan akuntansi dasar itu adalah penggambaran transaksi keuangan perusahaan dan pengaruhnya pada laporan posisi keuangan perusahaan, seperti harta ataupun sumber dana di perusahaan tersebut. Nah, kali ini saya akan memberikan ilustrasi tentang persamaan dasar akuntansi. Misalkan saja saya memiliki sebuah perusahaan, kemudian perusahaan ini memiliki apa dan bagaimana sumber dana tersebut berasal. Yang pertama, perusahaan saya memiliki uang tunai senilai 200 juta yang kepemilikannya berdasarkan uang pribadi pemilik sebesar 200 juta. Kemudian perusahaan ini juga memiliki kendaraan yang senilai 150 juta rupiah dengan kepemilikan terbagi dua, yaitu uang pribadi pemilik sebesar 100 juta dan utang ke dealer sebesar 50 juta. Kemudian perusahaan ini juga memiliki perlengkapan komputer senilai 50 juta dari utang ke toko elektronik sebesar 50 juta. Nah, dapat terlihat bahwa uang tunai, kendaraan, dan juga perlengkapan komputer ini sebesar 40 juta rupiah. Hal ini harus balance dengan sumber dana berasal, yaitu uang pribadi dan juga utang sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kita dapat mengkategorikan bahwa uang tunai, kendaraan, dan juga peralatan komputer termasuk ke dalam harta. Sedangkan uang pribadi pemilik sebesar 300 juta rupiah ini berasal dari modal. Kemudian utang ke dealer dan juga utang ke elektronik dapat kita kategorikan menjadi hutang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka kita dapat merumuskan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal, atau dapat disebut juga aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dari rumus persamaan akuntansi dasar tersebut, kita dapat mengkategorikan unsur-unsur di dalam persamaan dasar akuntansi. Hal ini akan kita bahas selanjutnya. Unsur dari persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu harta atau disebut juga sebagai aset. Pengertian harta atau aset ini adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, di antaranya uang tunai, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung atau bangunan, wesel tagih, piutang usaha, atau beban dibayar di muka. Nah, kategori harta ini dapat kita masukkan menjadi kelompok aktiva. Unsur yang kedua yaitu utang atau kewajiban atau liabilitas. Pengertian utang, kewajiban atau liabilitas adalah utang perusahaan akibat transaksi di masa lalu yang harus dilunasi. Kemudian jenis hutang atau kewajiban itu antara lain yang pertama
hutang usaha, kemudian pendapatan diterima di muka, dan yang ketiga beban yang masih harus dibayar, wesel tagih, utang hipotek atau hutang bank. Kemudian hutang ditambah modal itu sama dengan pasiva. Selanjutnya kita akan membahas tentang modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas ini adalah hak pemilik atas kekayaan di perusahaan dengan jenis modal diantaranya uang setoran pemilik atau investasi pemilik. Nah, akun apa saja yang mempengaruhi modal? Yang pertama ada akun pendapatan. Pendapatan ini adalah perolehan uang atas jasa dengan sifatnya yaitu menambah modal. Kemudian ada akun beban. Beban adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan jasa atau barang. Sifat akun beban ini adalah mengurangi modal. Selanjutnya ada prive. Prive ini adalah sejumlah uang yang diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Sifat dari prive adalah mengurangi modal. Setelah kalian mengetahui bagaimana rumus persamaan dasar akuntansi, kita dapat membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, di tabel persamaan dasar akuntansi ini yang pertama adalah kita menuliskan identitas laporan persamaan dasar akuntansi yang terdiri atas nama perusahaan, ikhtisar persamaan dasar akuntansi serta tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya laporan persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, tabel persamaan dasar akuntansi ini terdiri dari tanggal, akun aktiva, dan akun pasiva. Pada akun aktiva, jenis-jenis akun yang harus terdapat di laporan persamaan dasar akuntansi diantaranya ada kas, peralatan, dan juga perlengkapan. Sedangkan di kolom pasiva, akun yang harus dituliskan yaitu utang dan modal. Nah, di sini kalian juga dapat menambahkan kolom keterangan untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi di hari tersebut. Nah, pada akhir tanggal dari laporan persamaan dasar akuntansi, kalian dapat menghitung bahwa jumlah aktiva harus sesuai dengan jumlah pasiva atau disebut juga balance. Setelah kalian mengetahui tentang rumus persamaan dasar akuntansi dan bagaimana membuat tabel persamaan dasar akuntansi, saya akan memberikan beberapa analisis transaksi di keuangan perusahaan. Yang pertama, pada bulan Januari 2023, Tuan Agus mendirikan bengkel yang bernama Bengkel Agus pada tanggal 1 Januari. Kemudian di tanggal tersebut juga Tuan Agus menyetorkan uang tunai sejumlah 10 juta rupiah sebagai modal awal. Kita dapat membuat transaksi persamaan dasar akuntansi dengan menuliskan terlebih dahulu identitas perusahaan. Kemudian karena saya ingin menyingkat jumlah nol di dalam laporan ini, maka saya menuliskan dalam kurung ribuan rupiah. Kemudian tabelnya yaitu pada tanggal 1 Januari terdapat kas senilai 10.000 dan juga bertambahnya modal 10.000. Di dalam kolom keterangan saya menuliskan menyetor modal awal. Pada tanggal 5 Januari terjadi pembelian perlengkapan bengkel secara tunai senilai 200.000. Kemudian saya mencatatnya dalam persamaan dasar akuntansi yaitu di tanggal 5 Januari perlengkapan bengkel bertambah sebesar 200.000 dan kas berkurang senilai 200.000. Pada kolom keterangan saya tuliskan pembelian perlengkapan secara tunai.
Kemudian di tanggal 7 Januari, bengkel melakukan pembelian peralatan, namun kali ini dengan kredit sebesar 1.200.000 dari kreditur. Maka transaksi akuntansi yang dapat saya tuliskan yaitu di tanggal 7 Januari peralatan bengkel bertambah senilai 1.200.000 dan hutang bengkel bertambah senilai 1.200.000. Di dalam kolom keterangan ini saya tuliskan pembelian peralatan secara kredit. Di tanggal 15 Januari, bengkel menyelesaikan jasa servis dan juga reparasi motor, sehingga bengkel menerima upah senilai 2.500.000. Oleh karena itu, saya dapat menuliskan dalam tabel yaitu di tanggal 15 Januari, kas bertambah senilai 2.500.000 serta modal bertambah senilai 2.500.000. Di dalam kolom keterangan saya tuliskan menerima pendapatan jasa. Pada tanggal 18 Januari terjadi transaksi yaitu bengkel membayarkan beban air dan listrik senilai Rp500.000. Maka saya dapat menuliskannya di tabel yaitu tanggal 18 Januari kas berkurang senilai 500 dan modal juga berkurang senilai 500. Kemudian di dalam keterangan saya tuliskan membayar beban air dan listrik. Di tanggal 20 Januari terjadi transaksi yaitu pembayaran beban sewa tempat bengkel sebesar Rp300.000. Maka saya dapat menuliskannya di dalam kolom yaitu tanggal 20 Januari dengan kas berkurang senilai 300 dan modal berkurang senilai 300 dengan keterangan yaitu untuk membayar beban sewa. Kemudian di tanggal 23 Januari terjadi transaksi yaitu mengangsur hutang kepada kreditur pada tanggal 7 Januari sebesar Rp100.000. Saya dapat menuliskannya di dalam kolom yaitu tanggal 23 Januari kas berkurang senilai Rp100.000 dan hutang juga berkurang senilai Rp100.000 untuk membayar angsuran hutang. Kemudian analisis transaksi di tanggal 25 Januari, yaitu Tuan Agus mengambil uang dari bengkel senilai 1 juta. Saya menuliskannya di dalam tabel yaitu di tanggal 25 Januari kas bengkel Agus berkurang sebesar Rp1.000.000 dan modal berkurang sebesar Rp1.000.000. Di dalam kolom keterangan saya tuliskan prive Tuan Agus. Kemudian laporan persamaan dasar akuntansi ini dibuat di tanggal 31 Januari 2023 dengan aktiva sejumlah kas 10.100.000, peralatan sejumlah 1.200.000 dan perlengkapan sebesar 200. Kas, peralatan dan juga perlengkapan apabila ditotal semuanya menjadi Rp11.500.000. Untuk kolom pasifa, utang sejumlah 1.100.000 dan modal sejumlah 10.400.000. Apabila utang dan modal dijumlahkan, maka nilainya sebesar 11.500.000. Dari tabel ini dapat terlihat bahwa jumlah aktiva sama dengan jumlah pasifa atau disebut juga dengan balance. Setelah kalian memahami apa itu pengertian persamaan dasar akuntansi dan bagaimana analisis setiap transaksi dalam persamaan dasar akuntansi, saya akan memberikan latihan soal agar pemahaman kalian tentang persamaan dasar akuntansi lebih mendalam. Silahkan kalian kerjakan soal ini dengan sungguh-sungguh dan nanti akan kita lihat dan kita bahas bersama.
Nah, sekarang kalian sudah selesai mengerjakan beberapa soal tersebut. Apabila kalian merasa ada kesulitan di dalam mengerjakan latihan soal tersebut, silahkan tinggalkan komentar di bagian kolom komentar atau dapat juga bertemu dengan saya secara langsung. Di sini saya juga menyertakan kunci jawaban untuk setiap latihan soal yang telah kalian kerjakan. Kalian juga dapat menilai pekerjaan sendiri dengan jawaban benar sama dengan 10 poin dan nilai adalah jawaban benar dikali 10. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan atau saran untuk perbaikan video selanjutnya, silahkan berikan komentar kalian di bagian kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.